Di sebuah kamar terlihat seorang gadis remaja bernama Chelsea, yang mana dia ini adalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki begitu banyak teman. Kebetulan Chelsea ini memiliki seorang kakak bernama Laura, yang merupakan seorang gadis populer dan tentu saja memiliki banyak teman di sekolahnya. Berbeda dengan Chelsea yang hanya memiliki seorang teman bernama Mia. Namun belakangan ini Mia sering mengabaikan Chelsea karena ia baru saja memiliki pacar dan lagi anget-angetnya. Suatu hari, Chelsea mendapatkan chat dari seorang pria bernama Brad. Awalnya Chelsea mengabaikan chat itu karena Brad adalah orang yang tidak dikenal. Tapi karena Chelsea sedang merasa kesepian, akhirnya ia pun mulai merespon dan membalas chat dari si Brad itu. Saat sedang asik membalas chat, tiba-tiba seorang petugas keamanan sekolah datang dan menyita ponselnya. Karena di sekolahnya, para siswa tidak diizinkan untuk menggunakan ponsel saat sedang berada di lingkungan sekolah. Ketika ponselnya disita, Chelsea pun tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk Brad. Dan di saat itulah, Mia muncul dengan membawa ponselnya yang lain. Mia pun mengizinkan Chelsea untuk meminjaminya ponsel lamanya itu. Dan dengan segera Chelsea pun langsung mencari nomor Brad dan segera membalas chatnya. Singkat cerita, mereka pun melakukan PDKT kurang lebih 3 minggu lamanya. Dan Chelsea pun merasa semakin dekat dengan Brad walaupun hanya berkomunikasi lewat chat saja. Selama 3 minggu itu Chelsea bahkan belum pernah sekalipun melihat wajah Brad yang sebenarnya. Karena ketika mereka akan melakukan video call, Brad selalu beralasan tentang koneksi jaringannya yang selalu lemot. Lalu untuk mengurangi rasa kecewa Chelsea, karena tidak bisa melihat wajahnya, Brad pun mengajak Chelsea untuk bertemu di sebuah pesta Halloween dengan syarat Chelsea harus memakai kostum zombie cheerleader. Chelsea pun menuruti permintaannya dan merasa sangat senang karena akhirnya ia akan bertemu dan melihat langsung cowok PDKT-nya itu. Sesampainya di pesta Halloween, Brad pun langsung menghampiri Chelsea dengan kostum baseball lengkap dengan helm yang lumayan menutupi wajahnya. Sambil mengobrol sedikit, Brad pun lalu memberikan sebuah minuman pada Chelsea yang ternyata minuman tersebut telah dicampurkan dengan obat tidur. Chelsea pun merasa sangat pusing setelah meminum minuman yang diberikan oleh Brad. Dan tentu saja Brad memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Chelsea ke dalam mobilnya dan membawa pergi dari sana. Dari sini kita mengetahui bahwa Brad selama ini hanya berpura-pura baik kepada Chelsea dan mempunyai niat buruk terhadapnya. Kemudian Brad membawa Chelsea ke dalam ruang bawah tanah di rumahnya. Di sana kakinya diikat oleh rantai dan itu membuat Chelsea sangat ketakutan ketika ia terbangun di ruang bawah tanah yang kotor. Ditambah lagi Brad datang dan memanggilnya dengan nama Sadie. Chelsea pun sempat menolak untuk dipanggil Sadie. Tapi karena Brad membuatnya takut, akhirnya Chelsea pun mau menggunakan nama itu. Tapi siapa sih Sadie sebenarnya? Nah, ternyata dulu Brad ini memiliki adik perempuan bernama Sadie. Sebelum Sadie lahir, Brad anak yang diadopsi oleh ibu Sadie karena ibunya tak kunjung memiliki anak. Hingga akhirnya ibu tirinya itu hamil dan melahirkan Sadie. Nah, kelahiran Sadie itu membuat Brad selalu diabaikan oleh ibu tirinya karena ia terlalu sayang kepada anak kandungnya yaitu Sadie. Singkat cerita, Sadie pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan di sekolahnya ia juga menjadi seorang cheerleader yang sangat populer. Tapi Sadie ini termasuk anak yang nakal. Ia bahkan sering menggoda Brad sampai kadang buat Brad merasa ingin kilap bareng dengan Sadie. Hal itu membuat Brad menjadi terobsesi dan tergila-gila kepada Sadie. Suatu hari, Brad menghabisi ibunya karena keinginannya sangatlah kuat untuk memiliki Sadie. Sadie yang tak kuat melihat keadaan ibunya, ia pun lalu bundir di depan Brad. Melihat hal itu membuat Brad menjadi gila, dan ia pun sengaja mencari gadis dari sosial media untuk dijadikan pelampiasannya. Selain itu, Brad meminta mereka berpenampilan seperti Sadie adiknya, dan juga meminta mereka untuk menggunakan nama Sadie. Dari sini kita mengerti alasan Brad berperilaku seperti sekarang ini. Kembali kepada Chelsea. Tak lama setelah Brad pergi, seorang gadis cantik menghampiri Chelsea untuk membawanya keluar dari ruangan bawah tanah itu. Gadis ini bernama Sadie juga, karena kita tahu setiap gadis yang berada di sini sudah menggunakan nama Sadie. Tapi biar kita nggak bingung, mari kita menamainya Sadie 1. Sadie 1 ini kemudian membawanya ke lantai atas untuk bertemu Sadie yang lain. Di sini mereka bertemu gadis lain yang kita bisa panggil saja dia Sadie 2. Setelah itu mereka membantu Chelsea untuk membersihkan dirinya. Di rumah itu mereka harus menggunakan baju cheerleader dan rambut mereka juga harus berwarna blonde karena semua itu adalah perintah dari Brad. Di ruangan lainnya terlihat Brad sedang menguji sebuah alat yang bisa merekam video. Nantinya hasil rekaman video itu akan digunakan sebagai video VR. Setelah itu Brad berjalan menuju dapur. Di sana ia teringat akan kenangan adiknya yang sengaja memperlihatkan 2 gunung kembarnya kepada Brad. Ingatan itu membuat Brad menjadi ingin menanam jagung. Ia pun lalu menanamkan jagung kepada Sadie 2 yang kebetulan sedang memasak di dapur.
Setelah itu Chelsea bertemu dengan Sadie 2 di kamar mandi. Chelsea pun menanyakan apa yang terjadi saat Sadie 2 di dapur, karena ia merasa mendengar sesuatu yang ribut. Namun Sadie 2 tidak ingin menceritakan apa yang terjadi kepada Chelsea. Kemudian Chelsea menemukan seorang gadis bernama Tina yang sedang terluka di kamar rahasia yang ada di dalam kamar mandi itu. Dan Chelsea pun kembali ke Sadie 2 untuk mengajaknya kabur dan merawat Tina yang sedang sekarat. Namun ajakan Chelsea itu ditolak oleh Sadie 2 dengan mengatakan jangan sekali-sekali mencoba kabur dari Brad atau kamu akan bernasib sama seperti Tina. Ia pun juga mengatakan kepada Chelsea kalau dirinya akan segera dibebaskan dari rumah ini. Namun sebelum dibebaskan, Brad akan merekam Sadie 2 untuk melakukan dance. Pergilah mereka berdua ke ruang bawah tanah untuk melakukan rencana Brad itu. Saat sedang dance dan berbalik arah, Sadie 2 melihat Brad memegang pisau. Kemudian Brad menyerang sambil merekamnya, yang nantinya hasil rekaman itu akan disimpan sebagai koleksi video VR milik Brad. Kembali lagi kepada Chelsea. Di kamarnya, Chelsea sedang berbicara kepada Sadie 1 melalui lubang kamarnya yang terhubung dengan kamar Sadie 1. Sadie 1 mengatakan kepada Chelsea tentang kecintaannya kepada Brad. Mendengar itu, Chelsea pun mencoba menyadarkan Sadie 1 dengan mengatakan kalau Brad itu adalah seorang yang tidak waras. Tetapi Sadie 1 mengabaikan perkataan Chelsea dan tetap mengikuti perasaan cintanya. Keesokan harinya, Chelsea pun pergi menemui Tina. Di sana Tina bercerita kalau ia hampir dihabisi oleh Brad. Namun hal itu tidak terjadi karena Tina sedang mengandung anak Brad. Setelah kejadian itu, Tina keguguran dan hendak bundir. Tina pun menyuruh Chelsea ke kamar Brad untuk mengambilkan obat penghilang rasa sakit. Chelsea pun segera pergi ke kamar Brad dengan sangat hati-hati. Singkat cerita, Chelsea pun berhasil mengambilnya dan segera pergi ke kamar Tina. Tetapi aksinya itu diketahui oleh Brad yang mendengar suara pintu dari arah kamar Tina. Brad pun mengira kalau Tina akan berusaha kabur lagi. Brad pun masuk dan mencoba menghabisi Tina. Chelsea yang melihat itu pun merasa kasihan kepada Tina yang menderita. Chelsea pun akhirnya memutuskan menghabisi Tina untuk mengakhiri penderitaannya Tina. Dan Tina pun merasa lega karena tahu bahwa bukan Brad lah yang menghabisinya. Melihat itu, Brad menjadi kagum dengan keberanian Chelsea. Ia pun lalu membawa Chelsea ke ruang kerjanya. Di sana Brad menunjukkan video VR saat Brad sedang menyerang Sadie 2. Setelah menonton itu, Chelsea pun berpura-pura kagum oleh video VR buatan Brad. Kemudian Brad membocorkan rencananya untuk melakukan hal yang sama kepada Sadie 1. Dan karena Brad ingin melakukannya sekarang, Chelsea pun mencari cara agar rencana Brad tersebut diundur. Dan Chelsea pun mengajak Brad untuk menanam jagung agar Brad mengundurkan rencananya itu terhadap Sadie 1. Keesokan harinya Brad mengajak Sadie 1 untuk membuat video VR-nya. Karena Sadie 1 sangat mencintainya, ia pun dengan senang hati menerimanya. Namun sebelum itu Chelsea memberitahu Sadie 1 kalau dirinya sedang dalam bahaya. Ia juga menceritakan dan menunjukkan wujud Sadie 2 dan Tina dari apa yang dilakukan oleh Brad. Namun bukannya percaya, Sadie 1 malah ingin memberitahukan kepada Brad soal cerita Chelsea. Hal itu pun membuat Brad menjadi marah dan mereka berdua langsung dikurung di kamar mereka. Untuk membuktikan bahwa perkataannya adalah benar, Chelsea dengan hati-hati membawa Sadie 1 ke ruangan Brad dan segera menunjukkan video VR milik Brad. Sadie 1 sangat kaget dan masih tak percaya akan perbuatan Brad. Sayangnya, aksi mereka itu dipergoki oleh Brad. Brad pun langsung dengan cepat mengurung Sadie 1 dan membawa Chelsea ke ruang bawah tanah. Di sana Brad langsung menyerang Chelsea. Sadie 1 pun tak tinggal diam. Dengan cepat ia mencari jalan keluar dan segera pergi ke ruang bawah tanah untuk membantu Chelsea. Dan terjadilah pertarungan menegangkan antara mereka bertiga. Singkat cerita, Sadie 1 dan Chelsea berhasil mengalahkan Brad, dan mereka berdua pun segera mencari pertolongan. Di akhir film terlihat Chelsea bersama seorang psikiater yang menanyakan apa yang dilakukan oleh Brad padanya. Namun Chelsea menolak menceritakannya karena ia masih sangat trauma dari apa yang dilakukan oleh Brad. Dan ia memilih untuk diam dan melupakan hal itu. Lalu bagaimana dengan Brad? Ternyata ia ditangkap dan ditahan di rumah sakit jiwa karena sering mengalami delusi. Dan film pun berakhir.